Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Jasad wanita diduga korban pembunuhan ditemukan di tepi kolam bekas penangkaran buaya di Mayang Mangurai, Teluk Bayur, Berau. Kebakaran di TPA Bukit Pinang Samarinda sebagian sudah dipadamkan, namun petugas masih bekerja karena beberapa titik masih terbakar. Seekor anak orang utan diserahkan warga Spaso, Bengalon, Kutai Timur ke petugas BKSDA Kaltim. Anak orang utan yang diperkirakan berusia 2 tahun inilah yang akan diserahkan warga desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kaltim. Sumiati menceritakan, anak orang utan ini ditemukan suaminya di jalan saat pulang kerja sebulan yang lalu. Awalnya, sang suami hanya ingin memingkirkan orang utan yang duduk di jalan tersebut. Namun karena terus memeluk, sang suami akhirnya membawanya pulang ke rumah dan merawat dengan baik. Kemarin bapaknya itu pas pulang kerja, dapat di tengah jalan, terus disetopkan mobil itu, disuruh nyebrangkan. Tapi kok dia meluk terus, nggak mau lepas. Ya sudah, dibawa pulang ke rumah, dirawat. Pokoknya itu dikasih susu, pakai pampers. Awalnya dipakaikan baju sama anak-anak. Sempat ya? Karena kasihan lihat dia masih kecil, nggak bisa ngapa-ngapain. Lihat ke sini. 1, 2, 3. Mantap. Dokter hewan dari Pusat Rehabilitasi memastikan anak orang utan betina itu kondisinya sehat. Untuk memastikannya, mereka masih membutuhkan sejumlah pemeriksaan lanjutan. Iya. Gigi, terus ada selaput lendir yang mata, itu nggak dehidrasi. Dehidrasi ya. Terus untuk cek microchipnya juga nggak ada, sama kelaminnya. Kelaminnya betina. Betina ya. Kondisi kesehatannya gimana? Ya, Kondisi kesehatannya? bagus. Bagus ya. Sumiati dan keluarga berharap anak orang utan yang kini diserahkan ke BKSDA itu bisa ditangani dengan benar hingga bisa dilepas ke habitatnya semula. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Pelajar dari berbagai sekolah menengah umum di Balikpapan antusias saat diajak menaiki kapal perang Angkatan Laut KRI Badik 623 yang bersandar di Pelabuhan Semayang, Balikpapan Minggu siang. Komandan Lanal Balikpapan, Kolonel Laut P. Hendriman Putra menyatakan, open ship atau buka kapal merupakan kegiatan rutin saat bersandar di satu wilayah. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa melihat berbagai fasilitas, termasuk senjata yang ada di kapal perang. Beri kesempatan untuk melaksanakan open ships dan joy sailing, itu rangkaian kegiatannya. Untuk open ship sendiri, itu merupakan kegiatan yang sangat rutin dilaksanakan oleh KRI pada saat kita sandar di satu wilayah. Jadi kalau kita berlayar, kemudian kita sandar di satu wilayah, kita akan melaksanakan open ship. Tujuannya adalah, seperti yang istilahnya open ship, berarti membuka kapal ini, dalam arti bukan membuka bangunannya, tapi membuka fasilitas kapal KRI ini untuk dilihat oleh masyarakat. Karena pada prinsipnya, KRI itu adalah milik rakyat, karena dibangun dari pajaknya rakyat. Jadi rakyat boleh melihat apa yang ada di dalam, fasilitas apa yang dipunyai,
dan bagaimana KRI itu dioperasikan. Bagi pelajar, melihat dan mengenali kapal perang merupakan momen penting. Mereka tidak pernah bosan meski sudah beberapa kali melihatnya dari dekat. Menjelaskan sedikit tentang SMK Negeri 5 Balikpapan. Ambil jurusan apa? Ambil jurusan Nautika Kapal Niaga. Oke, ini perasaannya bisa naik kapal perang KRI Badik ini seperti apa? Bisa mengenal tentang alat navigasi dan mendapatkan materi yang lebih jelas lagi. Oke, jadi materi di kelas sesuai dengan apa yang ada di sini ya? Betul. Oke, perasaannya gimana nih? Ya, senang-senang aja. Senang ya? Ini udah baru pertama kalinya atau udah sering nih naik kapal seperti ini? 2 kali. Sudah 2 kali. Oke, bisa citanya apa nih? Katanya jadi angkatan laut. Beberapa pelajar dipilih dan diajak untuk mengelilingi Teluk Balikpapan dengan menumpang kapal cepat Patkam Laposa milik Lanal Balikpapan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sepanjang dia memiliki KTP elektronik. Ratusan pelajar dan santri dari berbagai pondok pesantren di Tarakan diberi pengetahuan tentang pemilu oleh KPU RI. KPU juga menggandeng Dekan Fakultas Hukum dan Komika Lokal. Oke, ada mekanisme. Kalau nggak mau ikut, kami ikutan. Analis politik Exposit Strategik Arif Susanto menyatakan, pemilih pemula di Indonesia jumlahnya lebih setengah dari pemilih tetap. Mereka harus mendapat perhatian agar memahami manfaat memberikan hak suaranya. Peran penting lain yang dibutuhkan adalah fungsi pengawasan. Itu bisa dilakukan sejak dari penetapan calon hingga setelah terpilih menjadi wakil rakyat. Pemula agar tidak dilema untuk memilih pemimpin untuk memimpin negara ini. Sedangkan beberapa calon pemimpin ini memiliki latar belakang yang buruk. Ya oke. Pertama bahwa sebagai pemilih ya mereka tentu harus cerdas secara politik ya. Pertama mereka perlu mengenali siapa yang akan dipilih. Kedua kemudian melakukan kontrol tidak hanya kepada peserta tapi penyelenggara, itu menjadi faktor penting. Lalu yang ketiga adalah bahwa mereka harus menjadi tetap warga negara yang aktif bahkan setelah pemilu usai. Kebanyakan pemilih itu berhenti hanya pada masa pencoblosan pada 14 Februari mendatang, tapi mestinya dalam rentang 2 pemilu setidaknya antara 2024 hingga 2029 ya mereka harus tetap melakukan controlling terhadap apa yang sudah mereka pilih. Kalau tidak ya bukan tidak mungkin orang yang mulanya baik yang dipilih tapi kemudian berubah menjadi buruk hanya karena ya godaan kekuasaan yang begitu besar. Ini kategori pemilih kita ada pemilih elektronik lain terkait dengan memastikan Dari upayanya tersebut, KPU berharap partisipasi pemilih pemula meningkat agar pemilu kali ini lebih berkualitas dibanding sebelumnya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Tarakan. Dengan Menteri kami saja di Fakultas. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.